Pernah nih maka bengkak matanya Itu kenapa? bentuk tawon. Halo Sobat Gakum, selamat datang di podcast Gakum Kehutanan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari garda terdepan penjaga hutan dari kebakaran yang datang jauh-jauh dari Sumatera Utara, Manggala Agni, daerah operasi Sumatera 1, Sibolangit, Balai Dalkarhut, Sumatera. Selamat datang Bapak di Jakarta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang. Siang, Alhamdulillah, Pak. saya sehat dan masih baik. Alhamdulillah. Nah, Sobat Gakum, sudah pada tahu belum nih apa itu Manggala Agni? Manggala Agni adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang dibina oleh Kementerian Kehutanan. Kita langsung kenal aja yuk sama personil Manggala Agni satu ini. Halo Bapak. Nah, sebelumnya boleh Pak perkenalan dulu nama dan sudah berapa lama Bapak menjadi Manggala Agni? Oke, baik. Nama saya Mahidin. Saya berasal dari Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara. Kalau kotanya spesifiknya Kuta Cane. Kota Cana. Nah, terus saya sebelum di Manggala Agni ini saya aktif di hutan konservasi juga di Taman Nasional Gunung Leuser wilayah Bidang 2 Kuta Cane. Oh, jadi sebelumnya sudah di hutan Leuser ya, sudah Pak? di Leuser. Jadi hubungan kerjaan saya yang saya lanjutkan di Manggala Agni, apa yang saya tinggalkan di Leuser saya sambung di Manggala Agni. Oh, jadi Masih nyambung, gitu. melindungi dan mengawasi hutan yang masih ada tersisa sekarang ini. Itu ada cerita nggak sih Pak di baliknya kenapa Bapak bisa tertarik jadi Manggala Agni gitu? Oke. Jadi di awal saya kenal Manggala Agni ini, saya ada terbaca slogan. Slogan apa tuh Pak? Nah, slogannya bagi saya cukup menarik. Slogan tuh pantang pulang sebelum padam. Apa artinya itu Pak? Berarti di sini saya menjabarkan ada kepuasan. Seperti kalau ada kebakaran nih betul-betul padam. Nah, kalau belum padam sesuai slogannya belum bisa pulang. Itu yang membuat saya tertarik di Manggala Agni. Terus ada lagi terbaca saya di situ ada apa sih Manggala Agni? Penasaran juga. Nah, setelah cari tahu rupanya Panglima. Iya. Iya, tambah tertarik saya ke Manggala Agninya. Nah, bisa dikatakan Panglima Api, keren ini. Terus saya ada baca lagi penjaga langit biru garda terdepan. Berarti saya kalau ada kebakaran, ya apa yang saya lakukan ini nilai ibadahnya tinggi loh. Iya, betul sekali Pak. Nah, ya nawa itu saya itu Pak, Bu, bekerja sambil beribadah. Makanya saya suka dengan Manggala Agni ini. Oh, nah kalau sebelumnya kan Bapak di Taman Nasional Gunung Leuser itu Ya. sudah tahu Manggala Agni belum sih Pak? Sentil-sentilan Manggala Agni itu ada, cuma saya belum paham. Oh, tapi sudah pernah mendengar ya Ya, tentang Manggala Agni pernah, itu apa gitu? Ya, Nah, waktu pertama kali Bapak turun ke lapangan nih, Bapak masih ingat nggak itu? Gimana perasaan Bapak itu di mana? Pertama kali turun ke lapangan pemadaman gitu? oh, kalau pemadaman pertama ya rasa takut ada, tapi yang saya takutkan yang datang spontan sama itu bukan takut saya yang takut. Apa itu Pak yang? Ya, saya takut apinya merambat dekat dengan permukiman. Itu ketakutan tersendiri ya. ya bagi Manggala Agni? Iya. Nah, kebetulan sebelum pemadaman Manggala Agni kan dia punya SOP, utamakan keselamatan. Betul. Ah, di kita utamakan keselamatan, tapi yang saya khawatirkan tuh orang banyak. Jangan sempat apinya merambat ke pemukiman. Iya. Ah, Pertama kali Bapak pemadaman ngelihat api yang besar gitu, itu Bapak takut, merinding, atau wah Bapak tertantang nih buat madamin apinya gitu? takut sih ada, cuman lebih besar saya tertantang Tertantang, wah. untuk memadamkan. Iya. Jadi pernah pengalaman saya melakukan pemadaman sama Babinsa TNI. Oh, sama Babinsa. Iya, itu kejadian di Danau Toba. Nah, kejadiannya spontan. Spontan. Jadi Babinsa ini kami mengejar sisi api untuk melakukan pemadaman supaya jangan dekat ke permukiman, keluar bahasa. Bahasanya yang dari Bapak ini keluar
ini dipadamkan harus sistem infanteri. Sistem infanteri itu apa, Pak? Karena Bapak ini kan dari Kesatuan TNI, ada infanteri. Jadi di situ lebih kepada tindakan cepat. Jadi tindakan Bapak ini mengambil daun-daunan yang agak basah, masukkan ke badan, terus Bapak itu guling-gulingkan badannya di api. Oh, guling-guling badan di api Iya. itu biar apa, Pak? Biar api cepat padam, biar nggak merambat ke jalur sekat yang kita buat. Oh, jadi udah buat sekat, terus ditambah lagi dengan sistem infanteri itu. Iya. Kenapa pakai sistem itu, Pak? Tujuannya apa? Itu spontan. Itu spontan. Spontan dari Bapak Bawinsanya. Sebelumnya belum pernah pakai sistem itu? Belum. Belum pernah. Ah. Tapi itu efektif ya, Pak, untuk melakukan pemadaman? Iya. Efektif. Tapi balik ke SOP kita ya, utama keselamatan. Kalau nggak yakin jangan. Oh iya, betul. Itu kebetulan kami pakai polanya pas ada Pak Bawinsanya. Karena sudah ada yang lebih profesional gitu ya? Iya. Oke. Oh, jadi gitu. Itu seru ya, Pak? Itu pengalaman pertama gitu? Iya. Nah, pengalaman yang lain, ada satu daerah Di mana itu, Pak? memanggil Manggala Agni untuk membantu stakeholder setempat untuk melakukan pemadaman. Saya senang lagi di sini. Ternyata orang banyak butuh Manggala Agni. Merasa terpanggil Masa gitu terpanggil ya, Pak? saya. Dan saya senang salah satu ditunjuk sama Kadaop untuk mewakili di tim itu. Oh, jadi semacam ketua tim gitu, Pak? Atau apa? Enggak, saya kan baru nih. Junior saya banyak, senior saya banyak. Jadi saya senang di situ, saya junior, dan saya senang disuruh. Oh, senang untuk dilibatkan. Senang dalam dilibatkan. kegiatan. Nah, dari mana tadi saya nggak tahu, secara alami saya tahu. Iya. Nah, ini satu daerah ini kan terbakar. Polusi asap udaranya udah sangat kotor, dan orang yang di sekitaran itu udah banyak yang sakit. Nah, di sini kepuasannya datang sama saya. Yang tadinya lingkungan nggak sehat, hadir Manggala Agni. Yang tadi kotor jadi bersih, langit jadi biru. Jadi masyarakatnya senang. Dan pernah kami diajak ke rumah masyarakat. Dijamu gitu, Pak? Dijamu, Pak, sebagai ucapan terima kasih. Karena berhasil memadakan. Iya. Wah, itu pengalaman yang berharga ya, Iya. Pak? Nah, pengalaman pribadi pada saat saya melakukan mengecek api, Iya. ada tantangan yang besar juga di Apa, situ, Pak? Pak. Tantangannya apa lagi itu? Pernah nih maka bengkak matanya Itu kenapa? bentuk tawon. Itu tawan, Pak. Iya. Nah, Itu tapi nggak ini kan pakai ini apa, Pak, namanya? Helm atau apa gitu sampai dientuk tawan pas pemadaman? jadi kan itu ceritanya sebelumnya kan ada muncul hotspot. Jadi saya diarahkan sama atasan untuk ground check. Oh, ground check. Ground check ini artinya kan cuma memastikan itu betul nggak terbakar. Pas saya cek itulah kan entup tawon. Oh, saat ground check ya? Ya. Tapi begitu tawon yang entup tuh, saya bukan mikirkan sakitnya. Bikin apa? Saya memikirkan amanah yang disampaikan atasan. Karena saya nanti perlu jawaban yang vegetasi terbakar apa. Untuk laporannya. Untuk ya, Pak? laporannya. Betul. Jadi saya tetap cek ke TKP walaupun mata tampak sebelah. Buka. Nah, di situ ada tantangan tersendiri. Apa lagi itu, Pak? Begitu pimpinannya yang terbakar apa, saya bisa jawab karena saya langsung cek ke TKP. Betul, sudah tahu kondisi di Iya. lapangannya seperti apa Dan gitu saya ya? bisa memastikan di situ apakah apinya sudah padam, tidak ada Bara api lagi. bara api untuk menimbulkan terbakar selanjutnya. Ya, Jadi itu yang tugas puasnya. ground check itu harus dilakukan meskipun kondisinya Bapak setelah dientup sama tawon gitu ya? iya tetap saya lakukan supaya kalau ditanya pimpinan saya bisa jawab. Dedikasinya luar biasa, Pak. Iya. Terus kalau pengalaman lain ada nggak, Pak, yang berkesan yang itu paling diingat? Ada. Yang saya ingat sekali ini pimpinan Daop Sibolangit. Ada apa itu, Pak, sama pimpinan Sibulangit? Jadi pimpinan Sibolangit ini selalu mengingatkan stafnya, jangan lupa bekerja sambil beribadah. Bekerja sambil beribadah ya? Ya. Nah, jadi positifnya sambil di situ supaya luar biasa. Ibadah saya membantu orang ramai itu kepuasannya Puasan tersendiri. ya, tersendiri, nggak bisa saya ungkapkan, tapi saya puas. Pak? Iya. Terus kalau selain upaya-upaya pemadaman nih, Pak, sebagai Manggala Agni, Bapak udah melakukan upaya-upaya apa aja? Misal pencegahan. Ya,
Jadi khusus yang di Aceh, Kota Cani tempat saya tinggal, upaya-upaya yang saya lakukan untuk pemadaman ini, saya sudah melakukan visit school. Visit school. Ya. Kampanye ke sekolah menjelaskan di mana tadinya Kota Cani itu atau Aceh Tenggara tidak kenal dengan Manggalakni, mereka sudah kenal Manggalakni. Yang sebelumnya belum tahu jadi tahu Jadi gitu tahu. ya Pak. Dan saya sudah menjelaskan tugas spesifik tentang apa yang dilakukan Manggalakni. Nah, di samping saya kampanye ke sekolah, saya tetap koordinasi ke stakeholder yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Saya mengajak teman-teman di sana tuh, mulai dari tingkat tapak, Polsek, Koramil, Polres, Kodim, sampai ke BBD-nya. Semua pihak tuh diajak gitu, Diajak, ikut serta. karena di situ kepentingannya bukan saya untuk saya, kepentingannya untuk kita semua. Betul. Jadi pencegahan kebakaran tuh nggak cuma Manggalakni, tapi semua tidak. pihak, Ya, semua pihak harus semua ikut pihak. bergabung. Betul. Oh iya. Ya. Pengalamannya udah cukup banyak nih Pak, meskipun Bapak ternyata baru 1 tahun, tapi Iya. pengalamannya udah cukup banyak. Karena gini, saya kan tadi saya junior, saya suka disuruh. Jadi pengalaman tuh saya lakukan tuh datang sendiri. Walaupun saya 1 tahun di Manggalakni, tapi saya rasa dengan dekatnya dengan senior-senior itu udah 10 tahun gitulah. Berasanya udah 10 tahun jadi Manggalakni Iya, Pak. kepuasannya itu. Nah, kan kerja Manggalakni itu kerja bersama, kerja tim. Apa sih Pak yang bikin Manggalakni itu solid? Ya, ini saya salut dengan senior saya. Senior saya nih udah senja, ada yang 50, ada bawah 50. Saya baru gabung. Nah, tapi senior saya nih, saya bukan nengok senjanya, tapi lucu-lucu. 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 Jadi berasa Nah, umurnya sama gitu Iya, ya Pak? lucu-lucu. Jadi di lapangan nih, walaupun kami sampai 10 hari, kami nggak bosan. Ide lucu-lucu itu muncul terus. Jadi bikin kelihatan lebih kompak, lebih solid gitu ya Iya. tim. Contoh nih kan, saya pernah melakukan pemadaman sampai 10 hari. Sampai 10 hari itu di lapangan ya Pak? Iya. Ini Itu di 10 mana Pak? Itu di Aceh Selatan, Kecamatan Trumon. Aceh Selatan. Ya, yang kami padamkan lahan gambut. Gambut. Kalau pemadam gambut nih tantangannya besar. Tantangannya tersendiri gitu ya Pak? Iya. Kadang-kadang tantangannya tuh apinya ada di sebelah, apinya jauh, tapi asapnya bisa keluar sebelah kita. Itu tantangannya. Jadi antisipasi yang kami lakukan, jangan ada asap lagi. Kami cari tahu lah dari mana asal apinya. Nah, walaupun apinya kami nggak nampak, kami ngikuti asapnya. Gambutnya tuh kami siram pakai nozzle gambut. Itu kami tusuk-tusuk ke bawah supaya airnya bisa masuk ke bawah. Oh, supaya airnya lebih meresap ke Meresap. dalam gambutnya ya Pak? Begitu airnya sudah meresap, gambut yang ada potensi asap untuk kembali menyala, itu kami siram sampai jadikan bubur. Jadikan bubur, itu Iya. gimana Pak? Gambut tadinya gambut mudah terbakar, kami siram, aduk pakai nozzle, kadang pakai tongkat, kita aduk supaya ini nggak terbakar lagi. Oh, supaya gambutnya tuh jadi basah, Iya. biar nggak kena api lagi gitu ya Pak? Di situ rupanya ada tantangan lain. Wah, apa lagi tuh Pak? Tadi api kita belum cek, tapi kita udah melakukan proses pemadaman di sini. Kadang-kadang anginnya berubah, asapnya ke kita lagi. Oh, Cuman di situ kami ada SOP. Ketika diserang sama asap, SOP yang kami lakukan telungkup ataupun tiarap, tungkup. ya supaya tidak terkena asap. Sambil telungkup kami memperhatikan selang kami pasang kemana. Kami mengikut selang itulah jalan keluar dari asap. Oh, supaya nggak kena asapnya itu ya Iya. Pak? Beda berarti penanganan di lahan gambut sama lahan mineral tuh beda ya Pak? Ya, beda. Kalau mineral biasanya kami pemadamannya 2 hari 2 hari di mineral. di mineral. Karena kalau perjalanan api di mineral ini cepat. Cuman tugas utama kami di sini sebelum kami lakukan pemadaman ini, kami cek dulu pemukiman terdekat. Ini dulu Supaya yang kita nggak selamatkan menjalar supaya gitu ya, nggak Pak? menjalar.
dan melakukan sekat bakar, baru kita serang api untuk pemadamannya. Nah, setelah ini padam, kembali di moto saya yang tadi, pantang pulang sebelum padam. Kami walaupun sudah padam belum pulang. Diapain lagi itu, Pak? Kalau di Manggala ini ada namanya mopping up. Mopping up. Ya, mopping up nih salah satunya kegiatan yang kami lakukan, mengecek vegetasi yang terbakar dan mengecek bara masih ada nggak potensi untuk menyala api kembali. Benar-benar harus memastikan itu sudah padam gitu ya, baru bisa meninggalkan lokasi. Iya. Kalau mopping up tuh biasanya berapa lama, Pak? Itu kami lakukan sampai 2 hari. Bisa sampai 2 hari hanya untuk mopping up saja? Iya. Karena itu kalau ada tumpung-tumpungkan kayu sisa yang terbakar, kita balik-balik kita siram lagi tuh. Oh, jadi harus benar-benar semua barangnya tuh mati gitu ya? Jangan sampai ada asap. Iya. Nah, selama Bapak misalnya kan ada tadi udah pernah fit school, itu kampanye ke sekolah-sekolah. Nah, kalau misal ada generasi muda atau orang-orang di luar sana yang tertarik mau gabung jadi Manggala Agni, ada pesan-pesan nggak sih Pak dari Bapak? Ya, bagi teman-teman yang mau bergabung di Manggala Agni, ya kalau pengalaman saya tuh, yang pertama kemauan. Ya, yang kedua ikut seleksi. Terus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Oh iya, mematuhi peraturan undang-undangan gitu ya, Pak. Iya. Harapan Bapak apa untuk kelestarian hutan kita, untuk Manggala Agni ke depannya tuh apa, Pak? Harapan Bapak? Kalau harapan saya di sini jangan meninggalkan air mata untuk anak cucu, tapi tinggalkanlah mata air untuk generasi yang akan datang. Oh, gitu. Kalau dari Bapak kan dari Aceh nih, ada nggak Pak pepatah atau apa yang dari Aceh yang bisa Bapak sampaikan juga nih ke sobat Gakum kita? Kalau bahasa Acehnya, kalau saya kan Aceh Tenggara, itu kalau bahasanya bahasa Alas. Bahasa Alas. Kalau bahasa Alasnya, ulang tadingkan polusi, tapi kami solusi. Artinya apa itu, Pak? Kalau bahasa Indonesianya, jangan tinggalkan polusi, tapi kasih kami solusi. Nah, solusi ini di sini yang kasih kami solusi ini alam yang bicara. Kami dikasih solusi. Jangan tinggalkan polusi. Kalau saya makna itu berarti alam juga butuh dilindungi, butuh bersih lingkungannya. Berarti di situ yang saya pahami, berarti bakar nih alam tuh pengen nggak suka. Harus mengurangi membakar lahan, membakar hutan gitu ya, Pak? Ya. Nah, disinilah Manggala ini hadir ke masyarakat yang menggarap lahan mereka tuh, kalau bisa jangan dibakar. Lalang-lalang yang mereka potong ini, kalau bisa jangan dibakar, ditumpukkan dan diendapkan, kalau bisa buat jadi pupuk kompos supaya jadi lebih berguna gitu ya, Pak, dan tidak merusak lingkungan. Iya, tidak merusak lingkungan. Jadi itu salah satu cara untuk misal masyarakat mengurangi kejadian kebakaran. Ini kami lakukan setiap bersosialisasi dengan masyarakat, baik itu di kebun ataupun kami ke jumpa stakeholder dengan kepala desa, itu tetap kami sampaikan arahan-arahan seperti ini. Pesan-pesannya akan terus disampaikan gitu ya? Iya, tentang tetap. Bagaimana mencegah kebakaran. Iya, tetap kami sampaikan. Nah, kalau pesan terakhir ada nggak Pak untuk sobat Gakum di luar sana yang terkait pengendalian kebakaran khususnya? Kalau yang untuk masyarakat kan bagaimana mencegah dengan tidak membakar pembukaan lahan. Nah, kalau untuk masyarakat yang lebih luas lagi, ada nggak Pak pesan-pesannya? Pesan saya tadi, itu tadi Pak. Mari kita sama-sama bahu-membahu Manggala Agni dengan stakeholder yang lainnya. Ayo sama-sama kita selamatkan hutan yang masih tersisa sekarang ini. Selamatkan hutan yang masih ada sekarang ya Pak? Iya, jangan sempat sampai habis. Kalau sempat habis, yang saya ungkapkan tadi, air mata dengan mata air itu nanti bakalan habis. Jadi gitu ya, kita semua tuh harus bersama-sama untuk menjaga hutan kita. Menjaga hutan yang tersisa pada saat ini. Terima kasih Bapak atas obrolan singkatnya. Semoga cerita dan pengalaman yang telah Bapak bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
dan mengingatkan kita bahwa menjaga hutan itu bukan hanya tugas Manggala Agni, Iya, tetapi merupakan tugas kita semua. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk follow media sosial Gakum Kehutanan di @gakum_kehutanan dan Dalkarhut di sipongi_kemenhut untuk mengikuti cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga hutan karena hutan juga menjaga kita. Ubur-ubur ikan lele. Jaga hutan dari kebakaran, Le. Terima kasih.